Kenapa enggak bisa posisinya Desa Bintaran itu tuh dilewati banyak orang yang ingin mencari tempat wisata? Ayolah kita gosok apa yang kita punya, itu kita gosok, kita perkenalkan ke dunia luar bahwa Bintaran yang berada di Kecamatan Piyungan itu patut untuk dikunjungi oleh masyarakat luas. Yogyakarta merupakan kota yang dikenal sebagai kota wisata. Predikat itu tidak lepas dari banyaknya objek wisata yang syarat dengan kekayaan pesona alam dan budaya. Hingga saat ini, Yogyakarta masih menjadi tujuan utama wisatawan Indonesia maupun mancanegara, yaitu Candi Prambanan di Sleman, Hutan Pinus di Bantul, dan wisata pantainya di Gunung Kidul. Namun masih ada lagi objek wisata lainnya di daerah Bantul dan sekitarnya. Piyungan terletak di daerah yang cukup strategis karena dilalui Jalan Yogyakarta-Wonosari. Kegiatan ekonominya relatif maju sehingga dijuluki segitiga emas. Banyak orang tidak mengetahui bahwa Piyungan memiliki destinasi wisata. Sebenarnya di Desa Bintaran Wetan itu banyak potensinya, seperti bantaran kali, seperti bukit, seperti apa istilahnya yang peternakannya juga ada. Untuk edukasinya juga untuk pembuatan tahu, pembuatan jamu tradisional, itu sebenarnya potensi yang memang harus kita naikkan, kita unggulkan bahwa di Piyungan itu ada Desa Bintaran yang mempunyai potensi seperti itu. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Desa Sri Mulyo dan Desa Siti Mulyo yang berada di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagai kawasan industri terpadu dan pariwisata. Kawasan ini merupakan kawasan pegunungan yang dialiri Sungai Opak dan Kali Gawe. Untuk mendukung pemerintah Desa Simulyo yang notabene saat ini mempunyai visi misi untuk mengembangkan Desa Sri Mulyo ini menjadi desa wisata, yaitu desa industri terpadu dengan wisata. Nah, dengan itu kita warga masyarakat mulai bangkit untuk mendukung itu. Lalu kita gimana kalau ini wilayah ini kita perluas untuk menjadikan tempat ini menjadi lokasi wisata. Sebagai kawasan industri yang terdiri dari industri pembuatan tahu, jamu tradisional, dan pembuatan batu bata, Desa Sri Mulyo Piyungan Bantul juga memiliki objek wisata edukasi. Dukungan warga ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama untuk menjadikan Desa Sri Mulyo menjadi desa wisata. Rekan-rekan punya semangat yang bagus. Kadang ada satu yang mau menyerah, teman-teman yang lain ngasih semangat. Jadi akhirnya kita semangat lagi. Terus
rekan-rekanku punya imajinasi yang gila, bisa bilang seperti itu. Jadi kadang punya pikiran ini mau dibikin seperti ini, mau dibikin seperti ini. Jadi saya kadang terharu dengan semangat rekan-rekan itu, Mbak, untuk membangun itu. Gagasan menjadi desa wisata, pemerintah Desa Sri Mulyo optimis menjadikan kawasan tersebut sebagai objek wisata yang dapat mengurangi angka pengangguran dan mampu mengentaskan warga dari kemiskinan. Memang kita memfasilitasi warga masyarakat Bintaran Wetan untuk berjualan agar kesejahteraannya bisa terangkat. Dusun Bintaran Wetan memiliki banyak objek yang bisa digali dan diasah agar menjadi lebih berkilau. Itulah awal ide dari penamaan berlian Bintaran. Karena ya itu tadi, potensi-potensi itu kan ibaratnya seperti berlian tapi belum digosok. Jadi kalau berlian itu digosok pelan-pelan, akhirnya kan banyak orang yang penasaran. Nah itu yang akhirnya kita memilih kata berlian Bintaran untuk menjadikan wadah di Desa Bintaran ini. Berliannya itu ada Bukit Berlian, ada bantaran kali yang akhirnya kami rubah menjadi Pasar Kebon Empreng. Itu bisa digosok dan itulah berlian kami. Berlian Bintaran berawal dari jembatan gantung yang menjadi ikon di kawasan Berlian Bintaran, warga mulai menyadari akan potensi wisata yang dimilikinya. Objek ini menjadi kegiatan bagi masyarakat Dusun Bintaran Wetan untuk bersosialisasi. Bersuah foto di objek menarik dan mengunggahnya di media sosial menjadi tren saat ini. Hal inilah yang membawa jembatan gantung di Bintaran Wetan menjadi viral. Menangkap peluang dari antusias bersuah foto di jembatan gantung ini, warga Dusun Bintaran Wetan mempunyai ide untuk menjadikan kawasan sekitar sebagai objek wisata. Awal mulanya berawal dari waktu itu pada 28 November 2017. Itu terjadi bencana banjir yang mengakibatkan jembatan yang sudah permanen untuk penghubung warga masyarakat ini putus. Nah setelah itu warga berinisiatif membuat jembatan gantung. Setelah jadi itu ternyata banyak yang selfie di situ. Lah itu yang awalnya kami itu ini berarti bisa dibuat untuk kelanjutannya ke wisata. Jadi yang pertama ya jembatan gantung itu, kemudian merambah ke Pasar Kebon Empreng. Pring merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Falsafah di dalamnya mengajarkan manusia untuk belajar dari pohon bambu yang tak mudah patah. Berpegang pada filosofi ini, warga masyarakat Bintaran Wetan bergotong royong demi memajukan dusunnya. Dengan
semangat dari rekan-rekan juga bersihkan ini tempat ini, akhirnya jadi seperti ini, sebenarnya terharu Mbak. Terus kita dulu waktu membuat ini nggak jauh dari cibiran orang, kita dibilang kurang kerjaan lah, dibilang terlalu bermimpi besar untuk untuk membuat tempat ini bersih. Tapi saya sama teman-teman sama rekan-rekan tuh punya keyakinan yang kuat kalau kita itu bisa itu. Ini tuh barang kelihatan, mosok kita nggak bisa. Jadi kita masih punya semangat untuk itu, untuk membuat itu. Akhirnya ya seperti ini. Jadi tempat untuk kunjungan wisatawan, bisa dibilang seperti itu. Jadi salah satu destinasi juga untuk wisatawan Jogja. Tak kenal waktu dan tak kenal lelah, mereka menjadi garda terdepan yang siap memberikan harapan baru bagi warga Dusun Bintaran Wetan. Namun, kendala awal muncul ketika masyarakat Dusun Bintaran Wetan banyak yang belum menyadari akan potensi wisata di daerahnya. Kami belum tersentuh yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata ya. Jadi masyarakat itu belum tahu apa itu wisata. Belum sadar bahwa desanya itu memang sebenarnya punya kemampuan, punya sesuatu yang digali untuk dibikin wisata. Kawasan kebon yang berada di sekitar Jembatan Gantung dibersihkan oleh warga untuk menjadi lokasi pasar Ramadan. Berbagai kendala dihadapi pada awal mulanya. Salah satunya menggerakkan ibu-ibu yang masih produktif untuk berdagang makanan tradisional pada pasar Ramadan. Memang sulit sekali untuk mengajak ibu-ibu yang untuk bergabung ke pasar kebon Empring itu sangat susah. Karena posisi kami memang jauh dari keramaian, posisi kami jauh dari jalan raya. Jadi pendapat ibu-ibu itu sebagian besar, apa ada yang mau datang ke sini, apa ada yang mau jajan di sini di tempat di bawah pohon empring, terus ada yang takut gatal, ada yang takut kotor seperti itu. Tapi setelah kami jelaskan sedikit demi sedikit, akhirnya mereka ada juga yang mau dan sampai sekarang. Namun, kegigihan dari pengelola untuk meyakinkan masyarakat akan potensi daerah tersebut membuahkan hasil. Warga masyarakat mulai menyambut tawaran berjualan di pasar Ramadan Kebon Empring. Tak hanya mengajak ibu-ibu berjualan, namun pengelola juga membuatkan daftar menu makanan yang memiliki daya tarik untuk dijual di pasar Ramadan. Salah satu warga yang berdagang adalah Ibu Sarjiem. Pada awalnya, Bu Sarjiem ragu untuk berjualan di pasar Ramadan karena khawatir dagangannya tidak laku. Kalau awalnya itu, Mbak lah po sesok kayak ra payu Mbak. Di kandhane kok ya sesok ke payu. Ya kok pokoke ya kudu payu, berdoa payu ngono lho Mak, kowe iki aja semelang. Kowe iki urung eneng liyane sing dodolan kaya ngono kuwi. Wis tak kandhani pokoke tetep kowe gawe iki. Bu Sarjiem semakin bersemangat ketika hasil berjualan selama pasar Ramadan mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Meskipun merasa lelah setelah berjualan, namun Bu Sarjiem mengaku sangat senang bisa mendapatkan tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Lah senenge lentok duit. Lentok duit niku lho ora seneng. Lek kesel nggih temandang niku ket peteng nganti siang.
Dari pasar Ramadan inilah, akhirnya warga sekitar Dusun Bintaran Wetan memiliki inisiatif untuk melanjutkan pasar kuliner dengan konsep yang berbeda dan diberi nama Pasar Kebon Empring. Pasar Kebon Empring terletak tepat di tepi bantaran Kali Gawe dengan suasana yang asri. Konsep awal Pasar Kebon Empring adalah pasar kuliner yang menjajakan berbagai jenis makanan tradisional di bawah pohon bambu yang sejuk dan tenang. Tak banyak warna yang menghiasi, karena hal ini sesuai dengan konsep untuk menonjolkan kesan alami dan natural. Untuk konsep Pasar Kebon Empring ini, kami dari pengelola kan konsepnya natural ya, konsepnya alam. Memang itu. Jadi kami tidak ada pemikiran untuk membuat warna-warni yang ngejreng, istilahnya ada merah, kuning, hijau seperti itu. Nah, itu bukan konsep kami. Kalau bambu itu ya bambu seperti itu loh bambu. Jadi anak-anak atau pengunjung yang datang ke sini kan tahu, oh ini bambu ini tingginya seperti ini. Oh kalau bambu kering itu seperti ini. Oh kalau bambu basah itu seperti ini. Anaknya bambu itu seperti ini. Tak hanya kulinernya saja yang ditawarkan oleh Pasar Kebon Empring, melainkan terdapat berbagai spot swafoto dan permainan tradisional. Dekoratif unik seperti motor antik dan sepeda ontel menjadi hiasan yang mempercantik kawasan ini. Aneka jenis permainan tradisional juga dapat dimainkan saat berkunjung di tempat ini. Di antaranya adalah egrang, bakyak, dan dakon. Pengunjung berasal dari berbagai daerah, berbagai usia, dan kalangan sangat menikmati suasana Pasar Kebon Empring. Rindang juga, maksudnya banyak orang yang menganggap itu cuma sekedar tempat yang nggak berarti, kayak sungai diinovasi jadi tempat wisata seperti ini dan banyak yang berkunjung ke sini seperti ini. Pengunjung yang datang tidak hanya ingin mencicipi sajian kuliner dari Pasar Kebon Empring, tetapi mereka juga ingin menikmati sejuknya wisata alam di tepi bantaran Kali Gawe. Ada sebanyak 25 lapak pedagang dengan 25 varian menu berbeda yang dijual di Pasar Kebon Empring. Setiap lapak memiliki satu menu utama yang dijual berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pengelola. Dari pelapak memang dibebaskan untuk berkreasi. Kalau misalnya, oh ini menu ini kurang diminati dari masyarakat ya, dari pengunjung, dia berinisiatif kalau gimana kalau saya berjualan ini. Nah, tapi sama pengelola diuji dulu penampilannya, rasanya. Kalau misalnya pengelola setuju, ya itu boleh. Makanan dan minuman yang dijual sangat beragam, antara lain seperti makanan tradisional, ada sego wiwit, sego wader, es kuut, dan kopi bumbu. Pasar Kebon Empring muncul di tengah kekhawatiran banyak orang tua terhadap kurangnya tempat wisata yang ramah anak. Keberadaannya menjadi oase segar di tengah masyarakat yang rindu untuk kembali ke alam. Awal kita membuat ini memang kita konsepnya memang kuliner, Pak. Kita memang konsepnya kuliner, kemudian
berjalannya waktu banyak pengunjung yang datang ke sini tuh ke keluarga. Terus kita akhirnya berpikir anak kecil main ke sini, kalau yang mau main di air, cuman kalau nggak yang mau main di air, mereka mainan HP. Nah, kita punya tugas moral di situ. Gimana anak kecil sekarang nggak terlalu kecanduan dengan HP. Biar anak-anak itu mengenal lingkungannya itu. Kayak zaman dulu kan, waktu zaman saya masih kecil kan, seperti ini kan hal-hal biasa kan. Jadi mainnya nggak ke mall kayak gitu. Dukungan dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk peningkatan fasilitas dan pengembangan kawasan tersebut ke arah lebih baik. Harapan saya dari pemerintah untuk ikut memajukan lokasi ini memang benar-benar menjadi lokasi wisata yang bisa diandalkan. Tidak hanya dikenal di wilayah sini saja, tapi bisa dikenal di seluruh Nusantara ya. Jutaan asa tentu tersimpan di hati warga Bintaran Wetan. Selain kesejahteraan finansial, pengelola juga memiliki mimpi agar pasar Kebon Empring bisa berkembang. Kita sudah komitmen untuk membuat lokasi ini menjadi lokasi wisata dan berani untuk menjadikan ini menjadi rame. Kita pengelola tetap tidak akan putus semangat. Dan yang pasti ini berguna atau bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dulu banyak ibu-ibu yang sekarang jualan di situ kan ngomong anak di rumah, cuman istilahnya nganggur di rumah. Setelah ada pasar Kebon Empring ini sedikit banyak ada income untuk keluarga mereka. Seperti bambu, tidak mudah patah. Itulah yang tergambar pada warga masyarakat di sekitar pasar Kebon Empring. Akarnya yang tidak terlihat dapat menjadi pondasi yang dapat terus menguatkan. Meskipun batangnya tinggi menjulang, tetapi tetap kokoh walaupun diterpa angin kencang. Berawal dari jembatan gantung dan pasar Kebon Empring inilah, kesabaran dan kegigihan warga Dusun Bintaran Wetan menjadi salah satu berlian yang tak ternilai harganya. Kini, warga Dusun Bintaran Wetan bisa tersenyum menikmati hasil jeripaya mereka untuk membangun berlian Bintaran sebagai alternatif baru destinasi wisata di Yogyakarta.